لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat, muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur hanya patut kita haturkan kehadirat Allah yang mana pada kesempatan malam hari ini telah memperkenankan kita, menolong kita, memberi hidayah kepada kita atau taufik sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Jannah, dalam rangka thalabul ilmi untuk kemundiran kapuk ini. Dan insya Allah pada kesempatan ini akan kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab tentang kemuliaan dan kedermawanan ya. Dan sekarang akan masuki hadis yang ke-17 ya, artinya ayat-ayatnya sudah kita telaah dan hadis-hadisnya juga banyak sudah kita kaji. Sekarang tinggal hadis yang ke-17 yang kitabnya sama punya saya ini ya, halaman 258 ya, 258. Udah ketemu semua ya? Kalau yang terjemahan halaman berapa itu? Nggak sama juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahu bahwasanya beliau sami'a Rasulullah telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu ya, telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, masal bakhili, perumpamaan orang yang bakhil ya, pelit, sinonimnya suha ya, suha juga pelit juga, bakhil. Wal munfiqi, dan orang yang berinfak ya, berarti orang yang dermawan. Kamasali rojulaini, seperti dua orang ya, dua orang laki-laki, alaihima, atas keduanya dua orang tadi, jubbatani min hadidin, keduanya pakai jubah dari besi. Ya, di sini dimaknai al-jubah itu maknanya adir'u, yaitu baju besi. Wa maknahu anal munfiqo kulama anfaqa sabaqat wa tolat ya, dan maknanya adalah bahwasanya orang berinfak itu tiap kali dia berinfak mengembang dan memanjang ya, hatta tajurra, sampai menjalar ya, wara'ahu, ke bagian belakang badannya, wa yukfiya, dan menutupi rijlaihi, menutupi kedua kakinya. Jadi baju besi itu mengembang, tumbuh ya, bergerak sampai ke belakangnya, sampai ke kakinya. Wa asara masyihi, dan sampai ke bekas-bekas perjalanannya, bekas-bekas tapak kakinya.
ya, wa khotawatihi, dan langkah-langkahnya. Ini ya maknanya seperti itu menurut menurut Imam An-Nawawi ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi jubbatani maknanya adalah dua baju besi ya. Jubbatani min hadidin, dua jubah dari besi yang dipakai min sudiyihima, dari mulai sini ya. Ini sudiyun itu maknanya susu atau tetek ya. Nah, itu dari mulai teteknya, susunya, ila taroki hima, sampai ke pangkal leher. Wah, itu dipakai sampai pangkal leher sini berarti ya. Pangkal leher. Jadi baju besinya itu pendek berarti ya, cekak dari mulai dada sampai ke pangkal leher. Fa amal munfiku, maka adapun orang yang berinfak, fala yunfiku, makalah tidaklah dia berinfak illa kecuali sabagot tadi ya, akan mengembang, au wafarot, atau akan apa, bergerak menutupi ala jildihi, ke kulitnya. Jadi semua kulit ini akan tertutupi. Jadi per dia infak ya, begitu infak yang tadinya setetek sini turun terus ke dada, perut, pusat dan seterusnya, hatta tufia, sampai menutupi bananahu, jari jemarinya ya, ujung-ujung jari ya, ujung-ujung jari sampai ketutup ya sama apa, baju besi. Nah, tutup baju besi semua. Wa ta'fuwa atharahu, dan menutupi juga bekasnya ya, tadi seperti keterangan dari Imam An-Nawawi. Jadi bekas kaki, langkah kakinya aja sampai ketutup sama baju besi. Luar biasa. Wa amal bakhilu, dan adapun orang yang bakhil ya, alias orang yang pelit, yang suha, fala yuridu, maka tidaklah dia ingin ayung fiko syai'an, dia tidak menginginkan untuk menginfakkan barang sesuatu pun ya, mau harta berupa uangnya, harta berupa makanan minumannya, harta berupa yang lain-lain ya, kendaraan dan sebagainya. Illa, kecuali lazikot, pas dia nggak mau infak itu akan nempel, melekat, kullu halqatin, tiap-tiap lingkaran. Halakoh itu lingkaran, bisa juga halakoh bermana apa, pertemuan. Yang kita juga pertemuan, ini pertemuan ya, tapi bukan itu maksudnya ya, pertemuan juga halakoh ya. Kulla halqatin makanaha, tiap-tiap lingkaran tempatnya. Fahuwa, maka dia sebenarnya yuwassi'uha, ingin memperluas baju itu ya, atau jadi bagian ini sebenarnya pengen diperluas ketutupan sama baju besi, tapi fala tattasya'u, itu baju besi tidak memperluas, artinya nggak mengembang, segitu aja dia ya, segitu aja. Nah, jadi melekat kenceng ya, nempel di keadaan semula, nggak ada tambahan ya, nggak ada tambahan dari apa, dari baju besi itu, padahal badannya pengen semuanya ketutupi gitu ya. Ini gambaran yang Rasulullah berikan, muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kira-kira Pak, persepsi kita apa? Kok Nabi mengumpamakan orang yang ahli sodakoh, dermawan, dan orang pelit sama dengan baju besi tadi yang dipakai oleh masing-masing dua orang? Apa? Pelindung. Nah, itu dia. Artinya orang itu perlu perlindungan ya, perlu penjagaan. Nah, salah satu hal yang menjaga seorang di serangan musuh, dari senjata tajamnya dan sebagainya, itu baju besi. Nah, karena memang pada waktu itu kan perang seperti itu ya Pak. Nah, perang itu ya karena menggunakan pedang, tombak. Nah, salah satu yang dikenakan adalah selain ada perisai, baju besi. Walaupun ini juga tetap aja masih ada yang make ya, jaket apa? Jaket baja dan sebagainya ya. Rompi baja. Rompi itu ya, rompi. Seperti itu.
Nah, dan ternyata agar kita terlindungi dari serangan-serangan tadi, ya serangan musuh, ya, dan kita jadi aman, ya, yaitu cukup dengan sedekah, ya kan, sedekah. Kalau pakai baju besi beneran kan pas situasi perang, padahal musuh datangnya nggak pas lagi perang doang, ya kan? Setiap saat kita akan berhadapan dengan musuh, karena musuh kita yang sesungguhnya adalah apa? Fa inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu buat kamu musuh yang nyata. Nah, setan itu, Pak, memusuhi kita nggak pas lagi apa? Pas lagi kita perang doang gitu ya. Artinya kapan aja setan akan musuhi kita. Dalam keadaan kita sehat dimusuhi, sakit dimusuhi, dalam keadaan kita apa? Lapang dimusuhi, sempit dimusuhi. Kalau lagi lapang dimusuhinya supaya kita pelit. Nah, kalau lagi sempit dimusuhin supaya kita putus asa, kan gitu ya. Kalau kita lagi sehat dimusuhin supaya kita nggak bersyukur. Nah, kalau kita lagi sakit dimusuhin supaya kita apa? Ya supaya nggak sabar. Nah itu terus. Jadi makanya infak ini ya yang utama. Makanya termasuk salah satunya sasaran setan supaya kita nggak berinfak itu adalah dibisik-bisikin apa? Kemiskinan. Asyaitonu ya'idukumul faqra, kata Allah. Setan itu menjanjikan loh Pak. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran. Kalau misalnya ada seseorang yang berinfak nih, terus dia berpikir gini, duit 1 juta saya infakkan 500.000, kalau yang 500.000 saya kasih ke masjid, kan saya nggak dapat makan nih, apakah itu juga termasuk bisikan setan? Iya, bisikan-bisikan seperti itu berarti dari setan. Makanya pas ada peluang berinfak jangan nunggu lama-lama, keburu keserang ntar. Keburu keserang. Nah itu ya, segera. Nah ini termasuk yang diwanti-wanti sama Nabi ya, sampai Nabi khusus untuk para akhwat, ibu-ibu ya, ibu-ibu ini ibu-ibu. Nah, ya. Ibu-ibu itu dalam ilmu nubuahnya Nabi banyakkan masuk neraka. Kenapa ibu-ibu banyak masuk neraka? Pertama karena banyak yang kurang syukur sama suami. Nah yang kedua suka menunda-nunda, bukan menunda, menahan infak. Itu tadi. Ini kalau saya infakin sekarang, besok takut besok takut kurang, ya. Takut kebutuhannya tidak tercukupi. Nah seperti itu. Kalau memang faktanya seperti itu gimana? Besok buat makan kurang. Nah sebenarnya kan tergantung apa zone kita ya, zone kita. Kalau kita udah menyangka besok pasti bakal kurang gara-gara infak hari ini, kurang beneran. Loh ya kan? Kalau kita sudah menyangka bahwa besok bakal kurang karena kita infak hari ini, kurang beneran. Tapi kalau kita berinfak saja, insya Allah sudah siapkan gantinya yang lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Jadi tergantung zone kita ya. Nah, sama dengan gini, kita sebagai laki-laki, suami yang bekerja bermaisha untuk mencari penghidupan, untuk membiayai keluarga ya, ada anak-anak, ada istri gitu kan. Nah, kita merasa bahwa saya harus bekerja karena dengan pekerjaan itu kita meyakini bahwa dengan kerja itulah kita bisa membiayai hidup keluarga. Nah, padahal sebenarnya bekerja itu bagian pada ikhtiar saja. Kalau masalah rezeki itu buat anak kita sedikit ada Allah kasih sebenarnya, dijamin ya. Nyatanya kan seperti itu. Nyatanya kita bekerja di tempat kita bekerja, mungkin gajian juga susah ya kan, apalagi kadang-kadang masuk kadang tidak, tapi tetap keluarga makan aja kan, anak istri tetap makan dan sebagainya. Berarti memang salahnya kita adalah tadi membatasi kemampuan Allah, seolah-olah Allah itu hanya ngasih rezeki di tempat kita kerja, padahal tidak. Atau kita lebih salah lagi, merasa bahwa kitalah yang ngasih makan anak bini. Nah, salah lagi. Allah yang ngasih. Nahnu narzuqukum, kata Allah. Kami yang ngasih makan kalian. Nahnu narzuqukum.
Nah, ini bantahan keras buat orang-orang yang pada zaman itu di masa jahiliyah mengubur anaknya hidup-hidup lantaran takut ikut karena takut ikut makan, ya kan? Itu jangan takut. Kenapa? Karena nahnu narzuqukum, ya, kami yang ngasih rezeki kalian. Seperti itu. Lanjut ya. Jadi tadi ya, jadi ternyata infak itu cara efektif untuk membentengi diri. Diibaratkan seperti kita pakai tadi baju besi, dengan kita infak ternyata baju besi itu melar. Pak, baju besi melar sampai menutupi sehingga melapisi seluruh anggota tubuh kita sampai ke ujung-ujung kuku, bahkan bekas tapak kaki kita tertutupi. Saking amannya orang yang suka bersedekah. Aman orang yang suka bersedekah, ya. Kalau dalam hadis lain, sedekah itu apa? Sedekah itu menolak bala, tadfa'ul bala, ya, tadfa'ul bala. Nah, sedekah itu menolak bala. Ini itu diantaranya, ya. Jadi akan aman, insyaallah. Kan sering kasus-kasus seperti terjadi kan. Tempo hari ada warteg sekitarnya kebakaran, ya kan. Warteg itu sendiri yang kebakaran. Kenapa? Karena dia setiap Jumat selalu sedekah, ya kan. Kanan kirinya terbakar, bisa seperti itu kan. Itu contoh-contoh kecilnya, ya. Aman jadinya ya dengan sedekah. Lanjut. Wa anhu, dan darinya masih dari Abu Hurairah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin, barang siapa yang bersedekah dengan setara dengan sebutir, ya, kurma, bi adli tamratin, setara dengan sebutir kurma, min kasbin thayyibin. Nah, min kasbin dari usaha yang baik, artinya memang dia sedekah itu dari hasil kerja kerasnya, ya. Dari hasil kerja kerasnya, gajian yang dia dapat dari kerjanya. Wala yaqbalullahu, dan tidaklah akan menerima siapa Allah illa kecuali at-thayyibah, yang baik. Makanya tadi kerjanya pun kerja yang baik. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yaqbaluha, akan menerimanya biyamini, dengan tangan kanannya, sebagai bukti bahwa Allah itu ridho, diterima dengan tangan kanannya. Tsumma yurab biha li sahibihi, ya. Kemudian setelah diterima, Allah akan menjaganya, memeliharanya, diberikan kepada yang sedekah tadi, ya. Disohibi pada yang punyanya, yang punya sedekah. Bagaimana cara Allah memeliharanya, menjaganya? Kama yurabbi, sebagaimana menjaga, memelihara, merawat ahadukum, salah seorang di antara kalian, faluwahu, akan anak kudanya, hatta takuna, sampai menjadi misal jabal, segede gunung, ya, segede gunung. Nah, ini ya, ini diantara keutamaan sedekah. Tapi tadi dengan catatan, sedekah yang diberikan harus dari hasil yang kerja keras yang baik. Nah, ternyata memang betul ada orang sedekah bukan dari hasil kerja yang baik. Baru hari kemarin, hari Senin itu ada yang nanya sama saya, dia seorang pegawai, ya, gajinya besar, kemudian taruh uangnya pun di mana-mana. Nah, nanya, dan itu bukan nanya, memang sudah dilakukan. Jadi uangnya taruh di bank konvensional, kemudian bunganya diambil buat nyantuni anak yatim yang saudaranya. Lucu gitu kan, yang saudaranya, kan aneh, saudaranya, ini saudaranya gitu. Soal kan, ini kan artinya ada yang seperti ini, kan nggak bener, ya kan. Mau untuk saudara, apalagi bukan saudara pun sama, nggak boleh, nggak jadi apa-apa. Orang dari bunga, ya kan, dia pikir daripada nggak diambil, dipakai sama
bank gitu ya, diambil. Nah, mestinya kalau tuh anak yatim mah tanggung jawab saudara justru dari uang yang dia miliki, bukan dari bunganya. Ya, seperti itu. Saya sampaikan nggak akan jadi pahala. Nah, saya sampaikan ini termasuk Allah itu baik, nggak akan menerima kecuali yang baik gitu ya. Allah itu baik, nggak akan menerima kecuali yang baik itu. Kalau dalam hadis juga disebutkan apa? Nasrul haq bil haq. Kalau kita ingin menolong kebaikan dengan cara yang baik juga gitu, ya kan? Jangan asal penting niatnya baik. Mau dilakukan dengan cara apapun boleh, nggak seperti itu. Niatnya kan baik, ngasih makanan anak istri, tapi kita nyuri kan nggak boleh kan? Nah, seperti itu. Jadi harus apa? Yang baik juga baru akan sampai. Selama ini mungkin kita nggak tahu, saya sendiri memang kurang tahu kalau seperti ternyata ada gitu ya. Ternyata ada tahunya kan ada dalam film. Merampok buat yang dirampok orang kafir gitu ya. Nah, kan cerita pitung itu makan. Pitung. Tapi model sekarang ada gitu ya. Dan masih ada juga yang seperti itu. Karena apa namanya? Pahamnya bahwa zakat itu adalah untuk mensucikan harta, membersihkan harta. Dia merasa akan tersucikan hasil barang haramnya itu dengan dia zakat. Ya, ada paham seperti itu. Berarti dia tahu ayat ya Pak. Khud min awalim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanu lahum. Ambil dari harta mereka itu akan zakatnya. Dengan kamu ngambil zakat, kamu mensucikan dan membersihkan mereka. Nah, ada yang bisik-bisik gitu. Seperti itu, ada yang bisik-bisik. Kalau gitu udah kita korupsi aja. Nanti habis itu hasilnya kita zakatin. Nah ini paham yang salah ya. Nggak seperti itu maksudnya. Kita nggak perlu mengotori diri sendiri kita dengan korup, dengan nyuri, dengan bohong, ya nggak perlu. Karena Pak, nggak seperti itu pun kita otomatis di harta kita itu akan tercampur. Ada barang-barang yang tidak halal, kurang halal, yang subhat ada. Oh iya, untuk hidup di hari ini ya Pak, ini kan sudah diprediksi sama Nabi. Ya dengan ilmu nubuahnya bahwa kita akan ada suatu zaman di mana orang itu nggak bisa lepas dari ya barang-barang yang tidak halal, yang subhat paling tidak, ya kan? Coba kita yakin betul bahwa bunga bank itu ada haram karena riba. Hadisnya termasuk yang haram adalah yang kerja di situ, ya kan? Yang menggunakan fasilitas sampai tukang sapunya termasuk siapanya pun. Nah, berarti kan semua yang terkait. Kita nggak jadi ya terkait. Kita nggak makan hasil ribanya, ya. Tapi kita menggunakan fasilitas ATM-nya. Nah, itu dia. Ya kan? Loh iya kan? Berarti kan otomatis kan? Ya termasuk berarti. Kita nggak makan, tapi kan menggunakan fasilitasnya itu. Nah, yang seperti itu yang kira-kira menurut saya gitu ya, masih tersucikan dengan zakat. Kita nggak makan ya. Saya nggak ngambil bunga tidak. Iya, tapi fasilitasnya doang. Iya, fasilitasnya. Lah seperti itu kan. Kita nggak makan, nggak ngambil gitu ya. Nggak ngambil, saya nggak ngambil bunganya enggak. Jadi nggak bisa lepas. Nah, bukan ATM doang. Sekarang ini nih. Ini apa nih? Dari mana? Singkontor di daerah mana? Dari daerah kan Pak? Ya di bawah. Ini di produk Pak. Produknya pun dengan bahan-bahan yang macam kita nggak tahu. Yang pasti transaksinya juga nggak lepas dari bank juga kan Pak? Loh iya. Yang kita makan nasi londok, iya kan? Tapi sampai ke mulut kita itu udah macam-macam, ya kan? Garam yang dipakai, cabai yang dipakai, ya kan? Minyak yang pakai goreng, transaksinya pakai apa? Di bank-bank juga. Loh iya kan? Emang bisa? Nah, seperti itu kan? Loh iya, kita makan ini selondok kan? Nah, itu. Saya mau nampung Nggak bisa. Ya. Wah, akhirnya apa? Pada uzlah ke gunung.
nanam padi sendiri. Biar padinya itu nggak pakai obat, karena pakai obat nanti juga sama ya kan, boleh beli juga, transaksi bank juga ya, padi sendiri gitu ya, nanam padi sendiri. Nah, emang cukup kita makan nasi doang? Pasti pakai garam nggak ada di gunung, adanya di laut. Berarti nggak bisa jauh, nggak bisa lepas. Lu ya nggak bisa. Oh iya kan? Berarti yang fungsi zakat fitrah itu. Oh iya kan? Zakat fitrah. Kan nggak bakal enak makan cuma nasi doang, anyep. Pasti pakai garam kan? Paling nggak garam. Kalaupun dia nggak mau pakai daging atau mungkin ayam apa segala macam, dia ternak sendiri gitu ya. Nah, tapi tadi kan, nah, garamnya dari mana? Oh udah, nggak usah pakai garam dah, anyep-anyep. Nah, dibakar. Waktu bakar koreknya pakai apaan? Memang korek itu dia bikin sendiri pakai batu. Korek kan sama itu, dibikin pabrik juga. Transaksi juga kan. Berarti kalau masuk kita makan di warung Padang pakai ayam bakar, gitu, ayamnya gimana gitu ya? Nah ya seperti itu. Gimana gitu ya? Jadi artinya tadi yang seperti itu ya, tersucikan. Makanya kan jelas fungsinya dikeluarkan zakat itu apa? Tadi tuzakihim tadi kan, tutohirum tuzakihim, membersihkan, mensucikan. Fungsinya itu jelas itu. Fungsinya zakat itu ada untuk mensucikan, membersihkan harta kita, jiwa kita dari penyakit pelit ya, termasuk. Nah itu, makanya zakat itu. Jadi tanpa kita harus sengaja ngotorin gitu kan. Udahlah kita nggak apa-apa korupsi, nanti kita zakatin aja selesai gitu kan. Nggak selesai. Kalau memang korupsi kembaliin, kalau tobat mah yang hasil korupnya bukan zakatin. Oh iya kan? Kembaliin baru selesai. Kalau tobat kembaliin. Kan itu bukan punyanya kan? Bukan punyanya taruh disimpan. Kan bukan punyanya itu ya. Kembaliin baru selesai. Solusinya kan gimana? Selesai. Tadi infak, zakat, udah yang penting jangan kita. Oh iya kan? Kan banyak ini Pak ya. Kalau minjem kita pinjam ke Iman nggak dapat. Adanya punyanya ke situ. Gitu loh kata Pak. Ini itu udah lain lagi. Ini maksudnya bahwa kita itu udah lain lagi itu mah salahnya. Ya. Itu ya. Artinya apalagi kalau sengaja kita sampai pinjem ya, sengaja pinjam dan kita ngasih bunga, itu jelas-jelas kalau gitu, ya kan? Sengaja kita pinjem dan kita ngasih bunga karena yang ngasih atau yang terima. Larangannya jelas, la tazlimun wa la tuzlamun. Jangan kamu zolimi, jangan kamu dizolimi. Ayatnya jelas. Berarti yang memberikan pinjaman mengambil bunga dan yang meminjam ngasih bunga sama dosanya kan? Nah, kalau ada yang meminjam nih ke saya, terus dia balikin, terus dia ngasih, ini Pak. Ya ngasih kan, nggak apa-apa kok ngasih, yang penting nggak ada pembicaraan sebelumnya. Ini kan berapa tuh ngasih, tapi saya kagak minta gitu. Ya nampaknya ngasih berarti kan. Oh, nggak apa-apa ya? Mau terima. Ya. Udah nanti dah Pak dah tuh Pak. Sekarang Bang Jali aja, Bang Jali. Sama Bang Udin. Ntar panjang. Ayo, lanjut. Wa anhu dan darinya anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, baina rajulin yamsi bi falatin minal ardi ya. Di antara seorang ada yang berjalan di padang yang tanpa air di muka bumi ya. Arti falah, padang itu artinya tanah lapang, Pak. Yang di situ hamparan tanah doang tanpa ada air. Ada juga yang mengartikan falah itu adalah tanah lapang yang berbatuan hitam, ada seperti itu ya. Tanah lapang yang berbatuan hitam, yang berbatu-batu hitam, ada yang seperti itu. Fasami'a sautan, begitu lagi jalan di tanah lapang yang berbatuan tadi, pokoknya tanah yang hamparan tanah yang nggak ada airnya. Fasami'a sautan, maka dengar suara fi sahabatin, dalam suara di dalam apa? Awan. Sahabah, bukan sohabah ya. Sahab. Ya, seperti kita doa apa Pak?
Doa Ahzab. Allah memunjil kitab wa mujriyas sahab. Nah, sahab ternya awan, yang memperjalankan awan ya. Isqi. Nah, isqi apa isqi? Ya, kita sering mendengar apa? Saqo yasqi, istisqa. Nah, apa artinya, Pak? Istisqa minta hujan, tak air. Isqi berilah minum ya, berilah air gitu ya. Isqi berilah air atau hujanilah gitu ya. Hadi kota fulanin. Nah, Pak, jadi di gumpalan awan yang menggantung itu ada suara menyebut nama seorang ya. Beri minum ladangnya si fulan gitu ya. Hadiko itu artinya kebun atau ladang ya. Hadiko apa majroah ya, itu namanya artinya apa? Kebun atau ladang. Jadi ada suara tanpa rupa tapi sumbernya dari awan. Nanti didengar oleh orang yang sedang berjalan di tanah bebatuan yang tanpa air tadi. Fatuna hayya ya, fatanu hayya, fata apa? Di tasjid itunya ya. Haknya ya. Fatanuha ya, fatanuha. Maka berguguranlah ya. Berguguran maksudnya bukan gugur, turun ya. Turun deras ya. Dzalika sahab, jadi itu awannya turun ya. Awan turun berupa hujan maksudnya ya. Jadi awan turun berupa hujan deras. Nah, itu untuk istilah tanuha tadi, berguguran ya. Yang dimaksud adalah hujan turun deras dari sumber awan yang ada suaranya tadi. Suara ya, beri minum kebunnya si fulan. Fa'af rogo ma'ahu ya, maka farogo apa? Farogo artinya di sini apa? Fa'af rogo ma'ahu, maka turunlah airnya ya, fi harrotin, dalam keadaan panas. Faida, maka tiba-tiba sarjatun min tilkal siroj ya, maka tiba-tiba apa sarjatan, ada parit ya, parit ada parit, di antara parit-parit qad istau'abat ya, qad sungguh istau'abat, telah teraliri ya, teraliri dari kalma oleh air kula semuanya. Jadi parit-parit yang ada di ladang itu ya, teraliri semua, terisi semua ya oleh air hujan tadi. Fatatabba'al ma'a, maka mengikuti air ya. Siapa? Ada seorang ya, orang yang dengar tadi, yang lagi jalan tadi, mengikuti arah air yang ada di parit tadi, diikuti air itu, alirannya diikuti kemana nih air yang sudah mengalir di parit. Faida, maka tiba-tiba lagi ngikutin arus aliran air yang di parit tadi, dia menemukan rojulun, seseorang, qaimun, yang sedang berdiri, fi hadiqatihi, di ladangnya. Yuhawil ma'a, dia sedang apa? Menguasai atau mengatur airnya. Bimishatihi ya, dengan apa? Cangkulnya lah, dengan alatnya lah ya, alat untuk mengatur air. Dia alir-alirin, maksudnya dialir-alirin sama dia, lagi ngatur air. Faqala lahu, maka berkata orang yang menyusuri air tadi ya, yang dengar suara dari awan, yang mengikuti arus air, berkata kepada petani yang sedang mengatur airnya di kebun. Ya Abdullah, ya Abdullah, masmuk, siapa namamu? Langsung nanya nama. Qala, dijawab, fulanun li ismil ladzi sami'a fis sahabah. Dijawab fulan. Fulan itu adalah untuk nama yang dia dengar di awan tadi ya. Nama fulan itu adalah nama yang dia dengar yang bersumber dari awan tadi. Persis banget gitu ya, kata dia. Kok persis banget nama orang ini, sama dengan saya dengar yang bersumber dari awan tadi. Faqalahu, maka berkatalah si petani tadi kepada orang tadi,
Ya Abdullah. Oh bukan ya, berarti yang nanya masih orang yang bukan petaninya ya, orang yang tadi nanya nama. Ya Abdullah, lima tas'aluni ani ismi. Wahai hamba Allah, kenapa kamu nanya tentang namaku gitu ya? Kenapa kamu nanya tentang namaku? Ada apa ya? Kok namaku yang ditanyain? Faqala, maka dijawab sama orang tadi, ini samitu sotan, sesungguhnya aku mendengar suara fisahab di awan, alladzi hadza ma'ahu, yang ini nih airnya. Ya. Jadi awan yang khas, yang dari awan itu jadi air ini yang kamu sedang kumpulin, yang kamu sedang atur ini. Nah, awan tadi mengatakan iski hadikota fulanin gitu ya. Airin kebunnya si fulan li ismik, itu untuk namamu ternyata. Nah, ini yang buat dia penasaran. Kok sekian banyak banget ladang yang dimiliki banyak orang, kok hanya ladangnya orang ini yang dijatuhi hujan ya. Kenapa hanya ladang ini jatuh hujan? Fama tasnau fiha. Nah, dia penasaran ya, bahasa sekarang kepo. Kamu tuh berbuat apa? Kok sampai ada spesial banget gitu ya? Awan saja sampai khusus banget dikirim untuk ladangmu, bukan ke ladang orang lain. Ladang orang lain nggak kehujanan, nggak kebasahan, nggak dapat air, punya kamu melimpah airnya. Faqala, maka dijawab, amma adapun itkulta hada, jika kamu nanya seperti ini, kalau kamu ngomong seperti ini gitu ya, fa ini maka sungguhnya aku anzuru ila ma yakhruju minha, aku memperhatikan kepada yang keluar daripada ladang ini. Maksudnya apa? Hasil ladangnya. Jadi ini yang saya lakukan. Pertama, aku selalu memperhatikan ladang yang aku tanam, hasilnya apa, seberapa gitu ya, apa seberapa. Jadi aku memperhatikan ila ma yakhruju minha fatasaddaqu bisulusihi. Begitu sudah panen dari hasil ladangnya, maka aku sedekah dengan sepertiganya. Wa akulu, dan aku makan, ana saya, wa iyali, dan keluargaku, sulusan, sepertiga. Sepertiga. Jadi yang disodakokan sepertiga, untuk makan keluarga sepertiga. Wa arudun, aku kembalikan fiha, padanya, hasilnya yang tinggal berapa? Sulusahu, sepertiganya. Kembalikan kemana? Ke fiha. Fiha kembalinya ke hadikoh, ke ladang ya. Jadi dikembalikan lagi sepertiga. Maksudnya buat apa? Buat modal ya, buat modal bibit, buat pupuk dan sebagainya. Sepertiga. Ini nggak disebutkan siapa orangnya ya Pak. Kalau yang pernah terjadi kan pada zaman Nabi, sahabat siapa? Abu Dzar Al-Ghifari ya. Tapi bukan ladang kalau beliau, dagang ya kan, dagang. Jadi dagang, nganyam kelapa korma, dibuat wadah wadah barang-barang. Nah, sepertiga buat infak, sepertiga buat makan, sepertiga buat modal. Nah, ini juga sama. Jadi dari hasil ladangnya dilihat dulu, hasilnya seberapa, dibagi 3. Sepertiga buat infak, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk modal. Jadi rata-rata sodako dengan sepertiga hasilnya. Nah, artinya kebayangan Pak, kalau sampai misalnya hasilnya banyak, bertonton, berarti dia sodakonya pun bertonton gitu kan. Loh iya kan? Loh iya, bertonton. Tapi ternyata tadi dengan dia bersodakoh, berarti apa? Hasil ladangnya pun melimpah. Orang lain pada kekurangan air, dia cukup. Karena tadi awan pun sudah diatur sebagian melimpah. Tapi kan pastinya itu bukan, awan itu bukan sekendak dirinya kan Pak. Ya, suara tadi bukan suara dengan sendirinya kan, tapi ada yang ngatur. Itu Allah ya kan, Allah. Ya. Allah yang ngatur, Allah yang mengutus awan itu. Nah, lewat malaikatnya. Malaikat siapa Pak? Malaikat siapa?
Mikail, malaikat Mikail ya, yang ngatur awan ya, jadi hujan atau tidak, jatuhnya di mana. Nah, seperti itu. Jadi ini contoh-contoh kasus ya, betapa orang yang ahli sodako itu memang dia akan dipermudah akan hidupnya, nggak akan betul kata Nabi, hadis-hadis yang lain menyebutkan bahwa tidak akan berkurang malah harta disodakohkan. Nah, bahkan mungkin untuk orang-orang yang pelit tadi kan, yang digambarkan seperti orang pakai baju besi nggak berkembang. Nah, mungkin waktu dia bercocok tanam hasilnya luar biasa, bisa jadi Pak, luar biasa. Tapi karena dia nggak mau mengeluarkan sebagian daripada hasilnya untuk zakat atau infak, sudah sampai di rumah bisa jadi diserbu sama tikus. Ada kan Pak? Ini kan ngenes banget. Ya. Kalau hama kan masih di ladang, ya di sawah. Ini nggak seberapa ngenes. Kenapa? Karena ini sampai rumah, sampai rumah. Atau sudah belum sampai rumah, ya sudah pada nunduk kuning, ya nunduk kuning, tiba-tiba diserang sama wereng, langsung kosong tuh Pak. Namanya wereng, langsung kosong. Kayak ada isinya. Begitu dia pegang, kempes. Kayak ada isinya persis, masih kuning kayak emas. Tapi begitu pegang kok kosong. Itu serangan wereng. Itu dahsyat juga. Nah, ada juga yang dari awal nanam langsung diserbu sama tikus, ya kan, tikus. Loh ya kan? Loh ya macam-macam, ya kan? Macam-macam. Jadi kalau kita nggak mengeluarkan dengan sendirinya, nanti akan Allah ambil dengan paksa. Itu. Kalau kita nggak mengeluarkan dengan ridho, dengan infak atau zakat, maka Allah akan ambil dengan paksa. Dengan paksa. Berarti ketika panen bukan sedekah pada bumi ya? Bukan zakat tadi. Ya? Zakat, zakat, bumi, ya? Zakat. Ya. Jadi kalau udah nisab zakat, nah seperti itu. Ini kan ada sedekah bumi ketika panen. Oh itu mah tradisi itu. Kalau ini mah zakat ya. Itu ya. Jadi dengan zakat maka sesuai dengan namanya, zakatnya tumbuh, berkembang, bertambah, suci. Ya, sama tuh amal zakat. Zakat itu bukan cuma suci artinya ya, tapi juga tumbuh, berkembang, bertambah. Itu mana zakat? Mana zakat itu secara bahasa, ya kan? Tumbuh, berkembang, bertambah. Itu mana zakat. Jadi enggak artinya suci doang, ya kan? Suci. Gitu. Jadi memang jadi orang yang mengeluarkan zakat, insya Allah dia akan berkah hidupnya. Nah, termasuk berkah ya, mana zakat juga berkah. Bertambah kan berkah artinya kan? Bertambah itu berkah. Ini ya, jadi dan ini beneran terjadi ya, Rasul cerita seperti ini. Artinya memang dengan berinfak keadaannya orang itu akan beda dengan yang tidak berinfak. Orang susah air dia gampang air, kira-kira seperti itu ya kan. Orang gagal panen dia panen, itu kan seperti itu. Yang ditanyakan? Ada? Satu lagi ya? Apa udah cukup? Udah habis? Oh udah habis ya? Tadi ya? Oh ya, tadi ada mana al-haroh tadi ya? Al-haroh yang diartikan panas itu artinya adalah tadi tanah yang yang tandus bebatuan berwarna hitam, itu ya al-haroh. Sarjah itu mananya masulma, ya, aliran air ya, solokan tadi ya, parit. Nah, itu betul sudah artinya tadi ya, solokan air itu. Baik para ikhwan sekalian, silakan kalian ditanyakan. Untuk bab yang berikutnya kita mulai pada pertemuan akan datang saja. Ada? Apa tutup dulu? Baru bertanya? Dulu ya. Baik para ikhwan hafaz semua, selesai sudah bab ini, tapi bab berikutnya masih berkaitan nanti ya, berkaitan karena membahas masalah larangan bakhil dan ada bakhil dan suh nanti ya. Bakhil dan kikir. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Mohon maaf atas segala khilaf wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.